fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, bahwa Digital Edu kali ini mengabarkan tentang kategori honorer diangkat jadi P3K melalui Undang-Undang ASN 2023. Nah, untuk selengkapnya yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Permasalahan tenaga honorer kian hari semakin membengkak. Undang-Undang ASN 2023 mengusulkan kategori honorer yang akan diangkat jadi P3K oleh pemerintah. Naskah Undang-Undang ASN telah disahkan oleh DPR bersama pemerintah dan akan menyelesaikan permasalahan tenaga honorer pada tahun 2024. Undang-Undang ASN 2023 akan memberikan kejelasan terhadap nasib tenaga honorer di Indonesia dan akan menjadi payung hukum untuk penataan honorer. Status honorer akan dihapus paling lambat pada Desember 2024 dan pengangkatan honorer menjadi P3K akan dipilih sebagai jalan keluar. Pasal yang tertuang dalam Undang-Undang ASN kabarnya menyebut adanya pengangkatan sejumlah honorer menjadi seorang ASN tanpa tes. Opsi pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa melalui tes tidaklah benar, karena bagaimanapun seorang honorer harus mengikuti tahapan seleksi. Disahkannya Undang-Undang ASN akan memastikan bahwa semuanya termasuk honorer akan aman dan tetap bekerja. Skema dan juga mekanisme dalam P3K akan diperluas oleh pemerintah sehingga bisa membuka opsi bagi honorer diangkat menjadi ASN. Honorer yang diangkat sebagai ASN nantinya harus mengikuti tahapan seleksi yang dibuka oleh pemerintah, yaitu rekrutmen P3K. Untuk kategori honorer yang nantinya diangkat menjadi ASN antara lain berstatus honorer kategori 2 atau THK 2 dan dapat upah dari APBN. Selain itu, diangkat paling rendah oleh seorang pimpinan unit kerja dan juga sudah bekerja paling singkat 1 tahun. Usia honorer yang diangkat menjadi P3K paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Jadi honorer jangan terkecoh dengan Undang-Undang ASN baru, apalagi berharap diangkat PNS tanpa tes. Adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru membuat honorer berharap banyak. Mereka merasa pintu masuk menjadi ASN terbuka lebar. Ironinya, banyak honorer yang sangat yakin akan diangkat PNS sebagaimana usulan DPR RI pada 2016 dan tertuang di dalam pasal 131A. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Nur Baiti memaparkan selama penantian 7 tahun Undang-Undang ASN baru akhirnya disahkan. Ini merupakan peristiwa terbesar buat para honorer karena sudah ditunggu sejak 2016 saat revisi Undang-Undang ASN masuk di Badan Legislasi dan akhirnya pada 2020 masuk di Komisi 2 DPR RI. Nah, dengan disahkan Undang-Undang ASN yang baru ini, honorer juga harus cerdas. Jangan langsung menyimpulkan sendiri dari berita yang beredar di luar. Kalau melihat draft yang lama di tahun 2016 saat pembahasan di Badan Legislasi memang masih memakai pasal 131A yang menyatakan penyelesaian honorer sampai batas waktu Januari 2014. Ingat ya, itu draft lama saat pembahasannya masih Menpan RB Asman Abnur. Untuk Undang-Undang ASN baru yang disahkan 3 Oktober 2023 yang lalu, tidak ada pasal 131A
Walaupun pasal tersebut dihapus, pemerintah dan DPR RI mengakomodasi tenaga honorer di pasal 67 yang berbunyi bahwa tenaga non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Bunda Nur juga menyoroti tentang informasi bahwa honorer akan diangkat PNS. Bunda Nur juga mengingatkan bahwa mau jadi PNS juga punya aturan, yaitu masih terbenturnya usia yang maksimal 35 tahun. Jadi kalau buat honorer K2 ya paling bisa P3K. Teman-teman honorer nggak boleh egois karena itu memang aturannya. Boleh berharap PNS, tetapi lihat juga regulasi dan kebijakannya saat ini. Nah, tugas kita seluruh honorer dan juga P3K harus fokus mengawal peraturan pemerintah dan jangan tergiur dengan janji manis para calo atau oknum nakal yang bisa menjanjikan PNS atau P3K dengan cara membayar. Nah, adanya Undang-Undang ASN ini adalah untuk melindungi honorer dan meningkatkan status pekerjaan mereka. Setidaknya dari honorer bisa berubah menjadi ASN, itu dahulu yang harus dipahami. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.